Sodom dan Gomora, kota-kota di dataran rendah. Alkitab menyebutkan lokasi mereka di Kejadian 10:19. Dan batas daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Pandangan umum adalah semuanya terletak bersama di ujung selatan Laut Mati. Namun tampaknya logis jika kota-kota itu terletak berjauhan satu sama lain. Agar semuanya tercakup dalam deskripsi Alkitabiah tentang batas-batas Kanaan ini. Ron Wyatt tidak pernah berencana mencari kota-kota ini, tetapi pada tahun 1989 dia tergerak untuk berhenti dan memeriksa formasi keputihan berbentuk aneh di sepanjang pantai barat Laut Mati. Saya berkendara bolak-balik lewati sana berkali-kali. Tahu kan, Anda harus lewat sana untuk ke Kades. Anda harus lewat sana untuk ke lokasi penyeberangan Laut Merah. Dan saya memang berhenti dan menunjukkan kepada para pekerja saya, kedua putra saya, dan siapapun yang membantu kami, abu ini. Karena jalannya tepat melewati tengah-tengahnya, di bawah di area Zoar. Dan Anda tahu, saya menunjukkan kepada mereka benda lunak itu. Saya bilang, ini pastilah sisa-sisa dari kota-kota itu. Dia dan krunya memeriksa area yang gersang ini dengan cermat. Saat mengambil sampel materialnya, mereka mendapati material itu langsung hancur di tangan mereka, terurai menjadi debu dengan tekstur seperti bedak tabur. Saat kami mendekati lokasi pertama, kami dapat dengan mudah melihat bentuk-bentuk yang dijelaskan Ron. Karena tidak ada jalan menuju area ini, kami memarkir mobil di pinggir jalan dan memulai pendakian yang panjang dan sulit. Tidak diragukan lagi bahwa area ini unik dibandingkan dengan area sekitarnya. Sangat sulit untuk berjalan di sini karena material yang gembur membuat perjalanan sangat melelahkan. Mengikuti yang jelas terlihat seperti bentuk dinding luar, kami segera melihat pemandangan yang paling menakjubkan. Dindingnya telah beraya, dan kami sekarang lihat ke bawah ke arah yang tampak seperti pintu masuk ke sebuah kota. Namun sebelum kami masuk, perhatian kami tertawan oleh temuan yang sangat tidak biasa. Sekitar 100 yard dari pintu masuk, di tingkat yang tinggi, terdapat sebuah bentuk yang unik. Saat kami melihatnya dari segala sudut, kami semua setuju bahwa itu jelas menyerupai bentuk Sphinx. Kami kemudian menemukan lebih banyak lagi bentuk Sphinx ini. Banyak kota kuno telah ditemuin dengan patung-patung berbentuk hewan yang menjaga pintu masuknya. Saat kami memasuki bagian terbuka, kami segera mendapati diri kami berjalan di sepanjang jalur yang sangat khas yang saling terhubung, persis seperti jalan-jalan kita saat ini. Saat kami mendekati apa yang tampak seperti jalan buntu, kami menemukan jalan itu berbelok ke kanan dan terus berlanjut hingga bertemu dengan jalan lain. Ada keterapuran yang jelas di sini. Ini jelas dulunya adalah jalanan, dan di sepanjang jalan ini terdapat bentuk-bentuk bangunan. Bahkan bagi mata kami yang awam, buktinya tidak terbantahkan. Penelitian kami telah membuahkan fakta menarik bahwa zat yang dibakar dengan belerang atau batu belerang memiliki sisa abu yang lebih berat daripada zat awal yang tidak terbakar. Ini menjawab pertanyaan kami mengapa abu dari kota-kota ini mampu bertahan selama 3.900 sekian tahun ini. Lapisan yang ada di semua formasi adalah bukti nyata lainnya bahwa apapun ini dulunya, mereka telah dibakar pada suhu melebihi 4 atau 5.000 derajat. Efek pelapisan ini adalah hasil dari ionisasi termal. Setiap kali suatu zat dibakar pada suhu yang sangat tinggi, ion-ion dari berbagai zat yang dibakar akan tarik-menarik dan tolak-menolak sehingga mendistorsi nyala api. Ron menarik perhatian kami pada fitur-fitur yang ada di sini yang tidak terjadi secara alami. Dia menunjukkan kepada kami sebuah bagian yang memperlihatkan dinding ganda yang rusak yang memanjang ke arah kami pada sudut 90 derajat yang sempurna. Situs yang kami periksa terletak di kaki Masada dan kami pergi ke puncak Masada untuk melihat area tersebut dari sana.
Saat kami naik kereta gantung ke puncak, pemandangan terbuka di bawah kami dan itu sangat menakjubkan. Kami semua cukup yakin, tetapi kami juga tahu bahwa harus ada lebih banyak bukti daripada ini untuk meyakinkan orang lain. Tahun berikutnya, Ron kembali. Baru aja hujan yang sangat kebetulan karena daerah tersebut hanya mendapat sekitar 1/4 inci hujan setiap tahun. Apa yang dia temukan dalam perjalanan itu memberikan bukti yang dia cari. Oke, kita masih di Sodom dan Gomora. Tepat di depan Anda melihat beberapa bintik yang tampak tidak biasa pada ini. Katakanlah lapisan abu. Ini bukan batu, ini abu. Sekarang kita akan mendekat untuk melihat ini lebih dekat. Dan Anda dapat melihat bahwa mereka berbentuk agak bulat. Tentaki. Sekarang apa yang telah kami temukan, dan kita akan mendekat sedikit di sini, adalah bahwa di dalam masing-masing ini terdapat belerang. Itu ada di sebagian besar dari mereka. Sekarang yang tidak mengandung belerang di dalamnya, di yang satu ini, kami baru saja mengambil banyak belerang dan memasukkannya ke dalam kantong spesimen kami. Tapi yang tidak memiliki belerang, memiliki bagian tengah yang sangat hitam, di mana suhunya sangat panas. Jadi sekarang kita akan beralih ke yang satu ini, di mana masih ada belerang yang tersisa. Dan mundur secukupnya agar Anda bisa melihat apa yang kami lakukan di sini, dan kami akan mengambil sampel itu ke dalam kantong. Sebelum saya mulai menggunakan pisau ini, pisaunya sangat tajam. Oke, ini dia. Dan kami telah mengumpulkan beberapa lagi, dan baunya dan rasanya seperti belerang, tapi kami akan menganalisisnya untuk memastikannya. Apa yang tampaknya telah terjadi adalah dari suatu tempat, belerang yang terbakar, mendarat pada interval yang tidak teratur, seperti yang Anda lihat bintik-bintik pada material di sini, dan menghanguskan seluruh kota. Dan tentu saja sesuatu yang terbakar dengan belerang, terbakar sangat panas dan menghasilkan abu yang lebih berat daripada bahan asli yang merupakan bagian dari proses pembakaran. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa hujan api dan belerang turun ke atas kota Sodom dan Gomora. Nah, apa yang Anda lihat di depan Anda? Di sini adalah hasil dari besar dan kecil, ya, berbagai ukuran. Bongkahan belerang terbakar yang telah menghantam. Dan apa yang kita temukan di sini adalah bahwa Tuhan menghujani kota ini dengan belerang yang terbakar, dan hujan adalah deskripsi yang sempurna untuk itu. Itu mendarat persis dalam pola jatuhnya hujan, dan benda itu tentu saja panas akumulatif dari semua ini di atas kota menghanguskan seluruhnya. Titik nyala setiap material di sana, logam, batu, tentu saja, orang-orangnya, dan semuanya terbakar. Dan belerang ini terus terbakar, dan itu membekukan material di sekitarnya. Setelah semuanya terbakar habis, ia menutup diri dari oksigen, dan kemudian tentu saja padam dengan sendirinya. Dan di dalam setiap kapsul kristal kecil ini terdapat bongkahan belerang dengan berbagai ukuran. Dan ada jutaan benda ini di dalam abu yang kita miliki di sini. Sekarang beberapa di antaranya telah kami pecahkan agar Anda bisa melihat belerang di dalamnya, dan yang lainnya kami biarkan utuh. Tapi ada jutaan benda ini di sini.
Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan memang menghujani kota-kota ini dengan api dan belerang. Dan jika Anda melihat di kamus Anda di bawah kata brimstone, Anda akan menemukan bahwa itu adalah belerang. Sekarang kita akan beralih ke atas, ke sebuah tempat di mana pola api ini terlihat sangat jelas seperti yang bisa kita lihat pada permukaan batu tersebut. Atau di mana istilah hujan digunakan jika Anda perhatikan. Itulah pola dari bom belerang tersebut. Bom belerang yang terbakar yang jatuh menimpa kota. Jadi ini adalah bukti spektakuler akan keandalan firman Tuhan dan juga bahwa ini memang kota-kota di dataran rendah atau Sodom dan Gomora. Sekarang kita juga akan mengarahkan kamera ke atas menuju ke puncak, yaitu tempat di mana tumpukan material khusus ini akhirnya jatuh dan berkumpul. Dan kita akan menyapu area sekitarnya agar Anda bisa melihat sisa-sisa abu dari sarang kejahatan ini. Dahulu, ya ini antara Sodom atau Gomora, tempat kita berada hari ini. Kami nggak yakin yang mana. Nah, inilah salah satu kapsul belerang yang tertanam di dalam material ini. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat melihat jumlah belerang yang besar, tepat di tengah lingkaran yang lebih gelap. Dan yang satu itu secara khusus memiliki jumlah besar belerang murni. Ketika Ron kembali dari perjalanan tahun 1990 itu, ia membawa beberapa sampel ke laboratorium Galbraith di dekat Knoxville, Tennessee. Bola-bola kuning di tengah lingkaran kemerahan itu terbukti mengandung lebih dari 95% belerang. Dengan jejak beberapa elemen lain yang semuanya dikatakan akan memicu api bersuhu sangat tinggi. Saat Ron bertanya apakah mereka bisa melakukan uji BTU untuk mengukur tingkat panasnya, mereka bilang nggak bisa karena akan merusak ruang uji baja tahan karat mereka. Sodom dan Gomora, kota-kota di dataran itu, dan di kitab Yudas kita diberitahu bahwa itu adalah contoh bagi orang fasik. Bahkan para malaikat. Tentu saja dalam Yehezkiel 28 Tuhan memberitahu setan bahwa dia akan dijadikan abu di atas bumi. Maleakhi 4 memberitahu kita bahwa orang benar akan menginjak-injak orang fasik karena mereka akan menjadi abu di bawah telapak kaki mereka. Semua yang tersisa dari batu, kayu, orang-orang, hewan, segala sesuatu yang ada di Sodom dan Gomora. Jadi tidak ada yang akan menemukan sisa-sisa arkeologis dari kota-kota di dataran itu selain abu ini. Dan teman-teman, jika kita menolak ajakan Tuhan yang baik dan penuh belas kasih untuk datang kepadanya dan diselamatkan serta diperbarui dan diampuni, kita akan berakhir dalam kondisi yang persis seperti ini. Karena firman Tuhan mengatakannya, dan Tuhan berfirman bahwa dialah Tuhan. Dia tidak berubah, dia juga tidak mengubah apa yang telah keluar dari bibirnya.